Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat setia kisah misteri di Shyfeless Channel, dan para pembaca budiman yang sedang menyimak di shyfeless.com. Selamat datang kembali di Cakrawala Misteri malam ini, di mana batas antara yang nyata dan yang tak kasat mata menjadi semakin tipis. Malam ini, angin sepertinya membawa aroma duka yang terpendam lama, berselimut dalam kisah tentang cinta yang terputus dan sumpah yang tak kunjung pecah. Kita akan diajak menyusuri lorong waktu menuju sebuah rumah di pinggiran kota yang menyimpan rahasia kelam di balik dindingnya yang reyot. Sebuah kisah tentang pengantin baru yang dipaksa berhadapan dengan pengantin tua yang tak pernah sempat meninggalkan pesta pernikahannya. Silakan pasang telinga, rapatkan keremut, dan biarkan suara saya menuntun kalian menyelami kedalaman teror ini. Hanya satu nasihat saya, jangan pernah berbalik saat merasa ada yang mengawasi dari balik bahu kalian. Langit sore itu memerah seperti darah yang baru saja tumpah, menyinari horizon dengan warna jingga keemasan yang seolah ikut berpesta pora menyambut kebahagiaan Lisa dan Raffi. Di bawah tenda pelaminan sederhana yang berdiri kokoh di halaman rumah kontrakan, bunga melati dan mawar merah berjejer rapi, memancar aroma wangi yang berusaha menutupi bau tanah lembab di sekitarnya. Lisa tampak berkilauan, seperti bidadari yang turun dari hayangan, mengenakan gaun pengantin berenda putih yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Mahkota kecil di kepalanya berkilauan, merefleksikan sinar matahari sore yang berhasil menyelinap masuk. Senyumnya merekah, matanya berbinar-binar penuh harap saat menatap Raffi yang berdiri gagah di sampingnya dengan setelan jas abu-abu yang sedikit longgar di bahunya. Mereka adalah pasangan sederhana, dua jiwa yang memutuskan untuk mengarungi bahtera hidup di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, memulai segalanya dengan niat tulus dan kantong pas-pasan, namun penuh dengan impian. Acara berlangsung lancar, diwarnai tawarannya, tangis haru keluarga, dan doa-doa yang dipanjatkan agar mereka menjadi keluarga sakinah. Lisa merasa berdiri di puncak dunia, seolah seluruh kebahagiaan semesta terkumpul dalam genggaman tangannya. Setelah perjuangan panjang melawan keraguan keluarganya yang menganggap Raffi bukanlah pilihan yang tepat secara ekonomi, akhirnya mereka berhasil menyatukan hati. Malam pertama mereka lewati di rumah kontrakan itu, hanya berdua di bawah atap tua, berbagi cinta dan mengukir janji suci di balik selimut yang masih berbau anyir kain baru dan lemari kayu yang berderit saat angin malam berhembus. Namun, kebahagiaan itu mulai retak beberapa jam kemudian, saat kesunyian malam mulai merayap masuk. Suasana romantis berubah menjadi mencekam saat Lisa berdiri di depan cermin kamar mandi kecil yang kusam, mencoba melepas riasan wajah dan melepas sanggul beratnya. Dari balik celah pintu kamar mandi yang tak tertutup rapat, ia merasakan hawa dingin yang aneh menyelinap masuk. Ini bukan angin malam biasa yang memberi kesejukan, melainkan dingin yang menusuk tulang, seperti embun kematian yang tiba-tiba turun. Bulu kuduknya berdiri tegak, nalurinya berteriak memperingatkan bahaya, namun ia berusaha mengabaikannya, mengira itu hanya efek kelelahan setelah seharian berada di pusat keramaian. Tapi, ketika ia menoleh kembali ke cermin, jantungnya hampir berhenti berdetak. Untuk sesaat yang terasa seperti keabadian, ia melihat bayangan lain di belakang pantulan dirinya, seorang perempuan tinggi kurus dengan gaun pengantin yang lusuh dan kusam, kotor seperti baru saja tergelincir di lumpur, wajahnya tertutup kerudung renda yang compang camping. Lisa berbalik cepat dengan gerakan refleks. Jantungnya berdebar kencang memompa darah ke seluruh tubuh. "Siapa di sana?" teriaknya, namun suaranya hanya tercekal di tenggorokan. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan koridor yang senyap, hanya bayang-bayang furnitur tua yang tampak seperti monster tidur. "Hanya bayangan, Lisa, kamu terlalu lelah," bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan detak jantung yang liar itu. Keesokan paginya, matahari bersinar terik seolah tak pernah terjadi apa-apa. Raffi sudah bersiap untuk pergi kerja, mencium kening istrinya dengan lembut. "Lisa,
dengan sisa-sisa kebahagiaan semalam yang masih menempel di wajahnya, menyiapkan sarapan sederhana di dapur sempit. Saat Raffi hendak melangkah keluar menuju pintu depan, ia melihat sesuatu yang membuat kakinya terpaku di lantai ubin. Di dinding tepat di sebelah pintu depan, muncul tulisan merah menyala, cairan kental yang mengucur seperti darah segar dari urat nadi, meliuk-liuk dengan huruf-huruf yang tidak rapi dan tajam, seolah ditulis dengan kuku penuh amarah. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Raffi, yang berdiri tepat di belakangnya, menatap tulisan itu dengan mata membelalak kaget. Darahnya serasa membeku dalam pembuluhnya. Bau besi tua dan anyir menyengat hidung mereka, memenuhi ruang tamu dengan bau logam yang menyengat. Sayang, tenang, mungkin ini cuma, kata Raffi. Suaranya gemetar hebat, berusaha keras mencari penjelasan logis di tengah kekacauan ini. Mungkin ulah anak nakal iseng, atau cat tembok yang belum kering yang pecah. Namun, sebelum Raffi sempat menyelesaikan kalimatnya, tulisan merah itu tiba-tiba lenyap begitu saja di depan mata mereka. Bukan mengering, tapi lenyap seperti diserap masuk ke dalam pori-pori dinding bata. Tidak ada bekas, tidak ada noda, seolah hanya ilusi optik. Padahal, Raffi sangat yakin darah itu baru saja ada di sana, basah, mengkilat, dan nyata. Ia menelan ludah dengan susah payah, lalu berulang kali membaca istighfar dan solawat, meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Lisa menggenggam lengannya dengan kuat, kuku-kukunya menancap di lengan Raffi, tubuhnya gemetar hebat tak terkendali. Raffi, apa itu? Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan suara bergetar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tidak ada apa-apa, sayang. Mungkin kita terlalu lelah, stres pindahan, jawab Raffi, memaksakan senyum yang sama sekali tidak sampai ke matanya. Tapi di dalam hatinya, benih kegelisahan mulai tumbuh dengan cepat. Rumah kontrakan murah ini, yang ia dapatkan dari tangan seorang makelar tua dengan harga yang mencurigakan, tiba-tiba terasa asing dan mengancam. Ia teringat jelas kata-kata makelar itu saat menyerahkan kunci yang berkarat, rumah ini sudah lama kosong, nak. Tapi, jangan sering-sering buka jendela kamar belakang di malam hari, bahaya jika angin malam masuk. Saat itu, Raffi hanya menganggapnya sebagai lelucon kakek-kakek tua yang suka meresahkan. Kini, ia tidak begitu yakin. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah itu berubah drastis. Lisa mulai menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. Wajahnya yang semula cerah berseri kini menjadi pucat pasi, lingkar matanya menghitam seolah tak pernah tidur. Matanya sering kosong menatap ke suatu titik kosong di sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Ia mudah lelah, dan seringkali terdengar berbisik sendiri di kamar mandi, berdialog dengan hening yang tak menjawab. Sayang, kamu sakit? Kenapa wajahmu pucat sekali? Raffi menempelkan punggung tangannya ke dahi Lisa suatu sore yang mendung. Lisa hanya mengangguk lemah, matanya sayu. Aku tidak tahu, Mas. Terasa berat sekali. Tubuhnya menggigil meski udara sore itu panas dan lembab. Udah, istirahat aja. Kali ini aku nggak akan kerja hari ini. Aku temani kamu, usul Raffi, khawatir setengah mati melihat kondisi istrinya yang melemah seperti ini. Lisa menggeleng pelan, ingin mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan hanya butuh istirahat sebentar. Tapi sebelum kata-kata itu keluar dari bibirnya, kepalanya mendadak terasa sangat berat, seolah ditindih batu besar. Dunia di sekelilingnya berputar cepat. Suara-suara di rumah menjadi bergema dan menjauh, sebelum akhirnya kegelapan total menyergapnya. Aku selesaikan cucian dulu ya, tinggal jemur doang. Kamu istirahat saja di kamar, ucap Raffi beberapa hari kemudian, berusaha menyemangati istrinya yang mulai terlihat lebih sehat, sambil melangkah keluar ke halaman dengan sekeranjang pakaian kotor di pinggangnya. Lisa, yang masih terbaring lemah di sofa ruang tamu tua, hanya bisa mengangguk pelan, merasa bersalah karena membuat suaminya harus melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasanya menjadi tanggung jawabnya. Maaf, ya Mas, kamu jadi repot bantuin pekerjaanku padahal kamu baru pulang kerja,
ungkap sang istri penuh sesal, suaranya lirih. Ya, enggak apa-apa dong, namanya juga suami istri, harus saling membantu dan meringankan beban, sanggah Raffi dengan lembut, tersenyum menenangkan. Meski di balik senyumnya, kecemasan terus menggerogoti pikiran seperti ulat yang memakan daun. Saat Raffi sedang menjemur baju di halaman sempit yang ditumbuhi rumput liar, seorang ibu paruh baya melintas di depan pagar rumah mereka. Itu Bu Siti, tetangga dari 3 rumah sebelah yang dikenal ramah. Loh, Mas Raffi, kok cuci baju sendiri? Tanya ibu itu, menghentikan langkahnya dengan ekspresi heran, matanya menelusuri ke arah dalam rumah. Mbak Lisa kemana? Biasanya kan dia yang riuh menjemur baju. Lisa lagi kurang enak badan, Bu. Udah 3 hari ini dia hanya tiduran, jawab Raffi, menyisihkan handuk basah ke tali jemuran yang sudah berkarat dan getas. Bu Siti mengerutkan kening, matanya menyipit curiga. Mungkin hamil, Mas. Coba periksa ke Bu Bidan di ujung jalan sana. Beliau jago tahu tanda-tandanya, orangnya juga baik. Raffi tertegun sejenak, serasa petir menyambar di siang bolong. Masa sih, Bu? Aku sama Lisa kan, belum lama nikah? Ya sudah, nanti aku ajak istriku ke sana. Terima kasih sarannya Bu, balasnya setengah percaya, namun ada secercah harap yang tiba-tiba meledak di hatinya. Apakah mereka benar-benar akan segera diberi momongan? Ya, kali aja, Mas Raffi. Siapa tahu dikasih rezeki yang cepat dan aman, timpal Bu Siti lagi sebelum akhirnya berlalu pergi dengan langkah gontai, masih menggeleng-gelengkan kepala sambil berbisik sendiri. Tanpa menunggu lama, Raffi langsung mengajak Lisa periksa ke bidan dengan sepeda motor bututnya yang sering mogok di tengah jalan. Perjalanan singkat itu terasa sangat panjang dan melelahkan bagi Lisa, yang sepanjang jalan terus merasakan ada yang mengawasinya dari balik pepohonan rindang di pinggir jalan, tatapan tajam yang menusuk tulang belakangnya. Setiap kali ia menoleh ke jendela, hanya ada dedaunan yang bergoyang tertiup angin, namun rasa waspada itu tak kunjung hilang. Dan benar saja setelah diperiksa dengan teliti oleh Bu Bidan yang tua dan bijak itu, wajah sang bidan berubah menjadi senyum lebar. Lisa hamil muda. Kabar itu bagai cahaya surga yang menembus awan gelap di tengah kegelisahan mereka, membuat sepasang pengantin baru itu hampir tidak percaya. Raffi memeluk Lisa erat, air matanya nyaris tumpah menahan rasa syukur yang tak terhingga. Kita akan punya keluarga kecil, sayang. Kita akan punya penerus, bisik Raffi di telinga Lisa, suaranya bergetar bahagia. Tapi senyum Lisa tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Di balik kebahagiaan yang nyata itu, ada rasa takut yang mengendap dalam. Ia teringat jelas tulisan darah di dinding, hawa dingin yang terus mengikutinya seperti bayangan, dan perasaan tidak enak yang semakin menguat belakangan ini. Kehamilan ini seolah bukan sekadar kabar gembira, tapi justru sebuah pemicu baru bagi hal-hal aneh di rumah mereka. Sepulang dari bidan, Lisa langsung mengabari orang tuanya di kampung. Dan dengan cepat, esok harinya mereka datang mengunjungi rumah kontrakan itu. Kedatangan Ivanka, ibunya, dan Pak Nayaka, ayahnya, disambut dengan sukacita dan sedikit rasa malu karena kondisi rumah yang sangat sederhana. Namun, setelah mendengar cerita tentang kehamilan Lisa dan melihat kondisi rumah yang suram, kumuh, dan berat, ekspresi Ivanka berubah drastis dari gembira menjadi cemas berat. Setelah makan siang berlangsung sunyi, Ivanka mengajak Lisa masuk ke kamar, menutup pintu rapat. Suaranya rendah namun tegas. Lisa, kamu harus pulang ke rumah, ikut ibu. Ini bukan tempat untukmu hamil. Kenapa, Bu? Aku baik-baik saja di sini. Raffi merawatku dengan baik, bantah Lisa lemah, namun nada suaranya membela suaminya. Kamu hamil, dan rumah ini. Ivanka memandang sekeliling kamar dengan mata waspada, seolah mencari bahaya yang tersembunyi di balik cat tembok yang mengelupas. Tempat ini terlalu angker. Sejak tadi aku masuk, jantungku berdebar kencang. Aku merasakan energi yang tidak baik sekali. Ibu takut ada yang mengganggu kandunganmu nanti.
Ada penunggu di sini, Lisa. Ibu merasakannya. Lisa menunduk, pandangannya beralih ke lantai ubin yang kotor. Ia sangat ingin mengiyakan permintaan ibunya, pergi dari tempat yang mulai membuatnya sesak napas ini. Namun, ia lebih takut jika Raffi tak setuju dan marah, merasa tidak dihargai. Selain itu, ada suara kecil di hatinya yang bilang ia harus bertahan demi harga dirinya sebagai istri. Aku nggak bisa, Bu. Ini sudah rumahku sekarang, rumah suamiku. Di ruang tamu, Pak Nayaka yang mendengar pembicaraan itu dari balik pintu terbuka sedikit, ikut berbicara dengan nada berat dan tajam. Kamu lebih sayang sama Raffi daripada keselamatan anakmu sendiri? Kalau terjadi sesuatu pada janinmu, kami akan membawamu pulang paksa. Itu keputusan kami, ayah dan ibumu. Lisa hanya bisa terdiam dengan pandangan menunduk, perasaannya tercabik-cabik antara kewajiban taat pada suami dan naluri sebagai calon ibu yang melindungi janinnya. Malam itu, setelah orang tuanya pergi dengan perasaan tidak tenang dan wajah cemas, Raffi tertidur pulas karena kelelahan bekerja seharian. Namun, Lisa terbangun tepat pukul 3 pagi, saat waktu dikatakan paling sunyi dan genting. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Dingin yang luar biasa merayap masuk ke selimutnya. Lalu, ia mendengar sesuatu. Suara bisikan halus, seperti angin yang menyusup melalui celah jendela yang retak, namun terbentuk menjadi kata-kata yang jelas dan menggetarkan. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Lisa membeku di tempat tidurnya. Darahnya serasa beku di pembuluh nadi. Itu jelas suara perempuan, penuh dengan kepedihan dan amarah yang terpendam selama bertahun-tahun. Dengan napas tertahan dan tangan gemetar, ia menoleh perlahan ke sisi tempat tidur suaminya dan di sanalah dia. Sosok perempuan dengan rambut panjang hitam kusut menutupi sebagian wajahnya, duduk di sisi tempat tidur persis di sebelah Lisa, menunduk dan menatap intens ke perut Lisa yang masih rata. Gaunnya putih, seperti gaun pengantin, tapi kotor, berdebu, dan compang camping. Tangannya kurus dan pucat seperti tulang yang dibalut kulit kertas, dengan kuku hitam panjang yang tampak seperti cakar elang. Dari tubuhnya memancar hawa dingin yang membuat bulu kuduk Lisa berdiri berjamaah. Lisa ingin menjerit, memanggil nama Raffi dengan sekuat tenaga, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat mencekik lehernya, mencegahnya bersuara. Perempuan itu menoleh perlahan, dengan gerakan patah-patah seperti boneka. Rambutnya berayun, membuka wajahnya. Dan wajah itu, wajah yang seharusnya cantik, kini penuh luka robek dalam, seperti bekas cakaran binatang buas atau mungkin bekas jatuh dari ketinggian yang mengerikan. Kulitnya pucat kebiruan, mata hitam kosong yang tidak memiliki pupil sama sekali, hanya kegelapan pekat yang tak berdasar, meneteskan cairan merah kental seperti darah segar. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak perlahan, membisikkan sesuatu dengan suara parau dan mengerikan, seolah datang dari dasar kubur yang paling dalam. Anakku, kau tak boleh pergi, ini rumah kita. Lisa menjerit histeris, suaranya memecah kesunyian malam yang pekak. Raffi langsung terbangun kaget, melihat istrinya menjerit dengan wajah pucat pasi dan mata penuh teror yang luar biasa. Sayang, ada apa? Raffi memeluknya erat, mencoba menenangkan. Lisa hanya bisa menunjuk sudut ruangan dengan tangan gemetar, napasnya tersengal-sengal tak beraturan. Dia, di sana, perempuan itu, dia ada di sini. Namun, saat Raffi menoleh ke arah yang ditunjuk, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan dari lemari tua yang diterpa cahaya bulan pucat dari jendela. Lisa, jangan-jangan kamu cuma mimpi, karena demam tadi siang? Raffi mencoba menenangkan, mengelus rambut istrinya, meski hatinya sendiri berdebar kencang dan tangannya berkeringat dingin. Lisa menggeleng kuat, air mata mengalir deras membasahi pipinya. Aku nggak mimpi. Mas Raffi, dia ada di sini, dia melihatku, dia lihat perutku, dia bilang, anakku. Lisa menangis tak terkendali di pelukan Raffi. Dalam hatinya,
Keyakinannya mengeras menjadi ketakutan mutlak. Rumah ini memang bukan tempat yang aman. Ada sesuatu yang jahat, sesuatu yang sangat kuat yang menginginkan mereka, atau lebih tepatnya, menginginkan bayi dalam kandungannya. Keesokan paginya, setelah malam yang tak tidur pula karena ketakutan, Raffi memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah kontrakannya sampai ke akar-akarnya. Ia tidak bisa membiarkan istrinya terus menderita dalam teror yang tak jelas arahnya. Ia pergi menemui Pak Jono, makelar tua yang dulu menjualnya rumah dengan harga yang sangat miring. Pak Jono tinggal di ujung kota, di sebuah rumah toko, ruko, yang sempit, gelap, dan berbau obat nyamuk tua. "Loh, Mas Raffi, ada apa? Kok wajahnya pucat begitu?" tanya Pak Jono dengan sigap saat melihat Raffi berdiri di pintu dengan wajah kusut dan mata merah. "Pak Jono, saya mau tanya tentang rumah yang saya kontrak, yang di Jalan Melati itu. Ada sejarah apa sebenarnya di rumah itu? Tolong jujur sama saya, Pak," tanya Raffi langsung to the point, suaranya penuh tekanan. Ekspresi Pak Jono berubah seketika. Senyum ramahnya menghilang, digantikan oleh kerutan-kerutan dalam lidahinya yang menandakan kekhawatiran. "Kenapa nanya begitu, Mas? Ada masalah? Apa istri Anda melihat sesuatu?" "Istri saya, dia sering melihat penampakan perempuan dengan gaun pengantin, dan sekarang dia hamil. Saya sangat khawatir demi keselamatan istri dan calon anak saya," jelas Raffi, tidak bisa menyembunyikan kecemasan dan rasa frustrasinya. Pak Jono menghela napas panjang, lalu mengajak Raffi duduk di kursi plastik yang reyot. "Aku sebenarnya nggak mau jual rumah itu, Mas. Tapi yang punya tanah maksa, butuh uang cepat. Rumah itu, dulu pernah terjadi hal yang sangat menyedihkan dan tragis." Dia mulai bercerita dengan suara rendah, seolah tak ingin didengar oleh tembok. Sekitar 15 tahun lalu, rumah itu ditempati oleh seorang gadis cantik bernama Lasmi. Lasmi adalah anak seorang dukun beranak tradisional yang miskin dan sering dipandang rendah oleh warga karena latar belakang ibunya yang dianggap aneh. Namun, kecantikan dan keramahannya membuat banyak pemuda di kampung itu tertarik, termasuk seorang pemuda kaya raya bernama Mahendra, putra seorang direktur perusahaan besar. Mereka pacaran diam-diam, layaknya Romeo dan Juliet versi desa, lanjut Pak Jono. Tapi hubungan mereka seperti api di dalam sekam. Orang tua Mahendra, terutama ibunya, sangat tidak setuju karena perbedaan kasta. Mereka sudah menjodohkan Mahendra dengan anak pengusaha sahabat mereka, seorang wanita dari keluarga kaya lainnya. Raffi mendengarkan dengan saksama, jantungnya berdetak kencang. Nama Lasmi terasa familiar, seperti pernah didengarnya dalam bisikan-bisikan halus yang kadang muncul di kepalanya atau terucap dari mulut Lisa dalam tidurnya. "Lasmi hamil," kata Pak Jono, nada suaranya turun drastis, membuat Raffi menahan napas. Tapi Mahendra, di bawah tekanan berat dari orang tuanya yang mengancam akan memutuskan biaya hidupnya, mulai menjauh. Dia dikirim ke luar negeri untuk kuliah, dengan janji palsu bahwa dia akan kembali untuk menikahi Lasmi setelah lulus. Nasib Lasmi berubah menjadi sebuah tragedi pahit. Ditinggalkan kekasih yang dicintainya tanpa kabar jelas, dicemooh masyarakat karena hamil di luar nikah, dan menghadapi tekanan dari keluarga besar yang malu, membuatnya depresi berat. Suatu malam yang gelap dan dingin, di kamar belakang rumah itu, kamar yang sekarang ditempati Raffi dan Lisa sebagai kamar tidur utama, Lasmi mengenakan gaun pengantin yang ia jahit sendiri dengan susah payah dan impian. Lalu, dengan hati yang telah hancur berkeping-keping, ia naik ke kursi, mengikatkan tali tambang ke langit-langit dan menggantung diri. "Dia mati dengan janin masih dalam kandungan, Mas. Nyawa mereka pergi bersamaan," bisik Pak Jono, matanya berkaca-kaca mengingat kejadian itu. Sejak itu, rumah itu dianggap angker oleh warga sekitar. Banyak yang bilang arwah Lasmi gentayangan, tidak rela pergi karena masih menunggu Mahendra yang tak pernah kembali, dan merindukan anaknya yang tak pernah sempat lahir ke dunia. Raffi pulang dengan perasaan berat yang seperti membawa batu besar di dada.
Cerita itu seperti menjawab semua teka-teki yang menghantui mereka, tapi sekaligus membuatnya semakin takut. Jadi, arwah Lasmi itu mengira Lisa adalah penggantinya. Atau lebih parah lagi, ia mengira bayi yang dikandung Lisa adalah janinnya yang hilang dan ingin diambil kembali. Sementara itu, di rumah, Lisa mengalami teror yang semakin menjadi-jadi. Cermin di kamar mandi seringkali memantulkan bayangan perempuan menangis di belakangnya. Barang-barang sering berantakan dengan sendirinya tanpa sebab. Dan yang paling mengerikan, suara tangisan bayi yang melengking sering terdengar di malam hari, datang dari arah kamar belakang yang selalu dikunci rapat. Kondisi fisik Lisa juga semakin menurun dengan drastis. Dokter mengatakan itu mungkin karena stres berat atau kehamilan yang sensitif. Tapi Lisa tahu, ada sesuatu yang sedang menggerogoti hidupnya, sesuatu yang dingin, penuh dengki, dan lapar akan kehadiran seorang anak. Dalam sebuah keberanian yang dipaksakan karena rasa penasaran dan desakan tak rasional, Lisa memberanikan diri untuk pergi ke kamar belakang yang selama ini selalu dikunci oleh Raffi. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci kayu yang sudah berkerak itu dan mendorong pintu yang berderit keras. Ruangan itu kosong, penuh debu tebal yang berterbangan saat pintu terbuka, dan sangat dingin jauh melebihi ruangan lain. Di tengah ruangan, tergantung sebuah tali tambang usang dari langit-langit kayu gelondongan, membentuk simpul maut yang mengerikan. Di bawahnya, di lantai berdebu yang tidak pernah disapu, ada noda gelap membentuk seperti siluet tubuh manusia yang pernah tergeletak di sana. Lisa ingin berteriak ketakutan melihat pemandangan horor itu, tapi tiba-tiba ia merasakan sentuhan dingin menusuk di pundaknya. Akhirnya kau datang, bisik suara itu, tepat di telinganya, suara yang sangat dekat seolah bibir si penempel menyentuh daun telinganya. Lisa berbalik dengan kaget yang luar biasa, dan sekali lagi, ia berhadapan dengan wajah hancur Lasmi yang mengerikan. Kali ini, dari mata hitam kosong itu, mengalir air mata darah yang lebih deras, membasahi wajahnya yang penuh luka. "Anakku, kau bawa anakku kembali padaku," desis arwah itu, suaranya penuh kebencian tapi juga kesedihan yang mendalam. Tangannya yang berkuku hitam panjang meraih ke arah perut Lisa dengan gerakan cepat seperti ular. Lisa menjerit sekuat tenaga dan jatuh pingsan di lantai berdebu itu. Ia terbangun beberapa saat kemudian di kasur kamarnya yang hangat, dengan Raffi yang panik membasuh keningnya dengan air handuk. Tapi di pergelangan tangan kirinya, muncul bekas cengkeraman berupa 5 titik memar kehitaman yang membiru, persis seperti bekas kuku panjang yang mencengkeram kuat. Bekas itu sakit dan panas seperti terbakar api. Di sebuah kota besar yang berbeda, jauh dari kehidupan sederhana Raffi dan Lisa, Mahendra duduk di depan komputer canggihnya di apartemen mewah dengan lantai marmer yang mengkilap. Pandangan kotanya yang gemerlap terhampar di balik jendela kaca, namun wajahnya murung dan tidak ada sedikit pun kegembiraan di sana. Sebagai eksekutif muda lulusan luar negeri dan putra direktur utama perusahaan kuliner ternama, hidupnya tampak sempurna di mata orang luar. Punya harta, jabatan, dan segalanya. Tapi ada bayangan yang selalu mengikutinya, bayangan hitam pekat dari masa lalu yang ia coba kubur sedalam-dalamnya dengan kesuksesan dan kemewahan. Ia baru saja menikah dengan Diana, wanita cantik pilihan orang tuanya dari kalangan keluarga konglomerat yang setara. Pesta pernikahannya di Hotel Bintang 5 sangat megah dan mewah, dihadiri para elit dan pejabat. Tapi di tengah hiruk-pikuk pesta itu, saat ia berdiri di pelaminan, megah berbalut bunga mahal, untuk sesaat yang sangat singkat, ia melihat seorang perempuan dengan gaun pengantin lusuh berdiri di balik kerumunan tamu undangan yang tersenyum-senyum. Perempuan itu menatapnya dengan mata hampa dan penuh dendam, tatapan yang sangat ia kenal. Itu hanya sekilas, dan saat ia mengedipkan mata, sosok itu hilang di antara kerumunan. Ia mengira itu halusinasinya sendiri karena kelelahan dan stres menjalani rangkaian acara pernikahan. Namun malam ini, mimpi buruknya kembali lagi. Ia bermimpi tentang Lasmi, gadis miskin anak dukun beranak yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati dulu. Mereka menjalin kasih selama 3 tahun,
hubungan yang harus disembunyikan karena status sosial mereka yang berbeda bagai langit dan bumi. Namun cinta mereka tulus. Dalam mimpinya, ia kembali ke malam terakhir mereka bertemu sebelum ia pergi ke luar negeri. Lasmi, dengan mata berlinang air mata, memegang tangannya erat. Sayang, berjanjilah kalau kamu tak akan mundur hanya karena orang tuamu. Aku akan selalu sayang sama kamu sampai kapanpun. Tak peduli apa kata dunia, ungkap Mahendra kala itu, mencoba meyakinkan Lasmi yang sudah mulai curiga dengan sikapnya yang berubah dingin dan sering menghindar. Lasmi menatapnya, ada keraguan yang begitu dalam di matanya, tapi juga cinta yang tulus yang tak mampu ia dustai. Iya, Mas, aku janji akan selalu ada di sisimu, berjuang bersamamu. Tapi, janjimu juga, ya, janji akan kembali, akan menikahiku dengan sah, dan akan mengakui anak kita kalau ada kelak. Janji itu yang kemudian ia ingkari dengan cara yang paling keji. Di bawah tekanan orang tuanya yang mengancam akan mengucilkannya dari keluarga dan memotong semua dana pendidikan serta kehidupannya, Mahendra memilih untuk pergi ke luar negeri seperti diperintahkan. Ia mengira waktu dan jarak akan membuat Lasmi melupakannya, atau setidaknya, ia bisa melarikan diri dari tanggung jawab besar yang ia tak sanggup pikul saat itu. Ia tidak pernah tahu bahwa saat itu Lasmi sedang mengandung buah hati mereka. Surat-surat Lasmi yang penuh keputusasaan dan berita kehamilannya tidak pernah sampai padanya, sengaja disembunyikan dan dibakar oleh ibunya yang tidak setuju hubungan tersebut. Kabar tentang kematian tragis Lasmi baru ia dengar setahun kemudian, dari seorang teman lama yang tidak sengaja menyinggungnya saat mereka bertemu di kedai kopi. Rasa bersalah itu seperti pisau yang terus mengoyak-ngoyak jiwanya setiap hari, namun ia tetap diam dan menutup diri. Bangun dari mimpinya yang menyeramkan, Mahendra berkeringat dingin dan napasnya memburu. Ia berjalan sempoyongan ke dapur mewahnya untuk minum air segar. Saat melewati lorong panjang yang gelap di apartemennya, ia melihat cermin besar yang menggantung di dinding. Dan di cermin itu, di balik pantulan dirinya yang berantakan, berdiri seorang perempuan dengan gaun pengantin compang camping, wajahnya tertutup rambut hitam yang terurai panjang. Kau ingat janjimu, Mahendra, bisik suara itu, terdengar jelas sekali di telinganya meski tidak ada siapa-siapa di ruangan luas itu. Mahendra berbalik cepat dengan panik, jantungnya berdebar kencang. Lasmi, teriaknya, suaranya parau dan ketakutan. Siapa di sana? Tidak ada jawaban, hanya hawa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan mewah itu, membuat udara pendingin ruangan tak berarti. Dan bau anyir bunga melati yang sudah layu bercampur bau tanah, bau yang selalu melekat pada diri Lasmi dulu menyeruak masuk. Sejak malam itu, kehidupan Mahendra yang sempurna mulai berantakan. Ia mulai melihat penampakan Lasmi di mana-mana, di sudut kantornya yang megah, di belakang mobilnya saat berkendara, bahkan di samping istrinya, Diana, yang sedang tertidur nyenyak. Diana mulai mengeluh tentang suhu kamar yang tiba-tiba dingin ekstrim dan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui, seperti selalu diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat di sudut kamar. Suatu siang yang cerah, Mahendra menerima telepon dari ibunya. Suara ibunya gemetar, panik, dan hampir tidak bisa berbicara dengan lancar. Endra, ada sesuatu di rumah. Foto-foto keluarga kita yang terpajang di ruang tamu, semuanya tercakar. Wajah kita semua rusak, dan ada tulisan di dinding dengan darah. Kembalilah padaku. Mahendra merasa dunia di sekelilingnya berputar. Arwah Lasmi tidak hanya menghantui dirinya, tapi juga keluarganya. Rasa bersalah yang ia pendam selama bertahun-tahun kini berubah menjadi teror nyata yang mengancam orang-orang yang ia sayangi. Ia tahu, ini tidak akan berakhir dengan sendirinya. Lasmi menuntut janjinya, menuntut pengakuan yang dulu ia sembunyikan, dan mungkin menuntut nyawa sebagai gantinya. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan bertahun-tahun lalu ketika masih ada kesempatan menghadapi masa lalunya. Ia harus pergi ke rumah tempat Lasmi meninggal, rumah tua itu di kota kecil, tempat di mana semuanya berakhir dengan tragedi.
Mungkin di sana ia bisa menemukan cara untuk mengakhiri teror ini, atau setidaknya meminta maaf pada arwah yang tidak tenang itu secara langsung. Tanpa memberitahu siapapun, bahkan istrinya Diana, ia membeli tiket pesawat ke kota tempat rumah itu berada. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan menuju penghakiman yang ia tak hindari lagi. Setiap kilometer yang ia tempuh, bayangan wajah Lasmi di kepalanya semakin jelas. Ia ingat senyumnya yang tulus, tawanya yang merdu, dan matanya yang penuh cinta saat mereka berjanji sehidup semati di bawah pohon kenari dulu. Janji yang ia hianati dan hancurkan demi kepentingan duniawi. Suasana di rumah kontrakan Raffi dan Lisa semakin mencekam dan tak terkendali. Setelah kejadian di kamar belakang, Lisa semakin sering pingsan tanpa sebab jelas dan demam tinggi yang naik turun. Dokter spesialis kandungan yang memeriksanya tidak menemukan penyebab medis yang jelas secara fisik, hanya menyebutnya sebagai gangguan psikosomatis akibat stres berat yang dialami ibu hamil. Tapi Raffi dan Lisa tahu, ini lebih dari sekadar stres biasa. Ini adalah perang gaib yang mereka tidak bisa menang. Raffi, setelah mendengar cerita lengkap dan menakutkan dari Pak Jono, mencoba segala cara untuk mengusir arwah Lasmi yang menyiksa istrinya. Ia mendatangi beberapa orang yang dianggap paham soal spiritual di wilayah itu. Seorang ustadz tua menyarankan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran secara rutin dan dijadikan pengeras suara di rumah. Seorang dukun cilik dari desa sebelah memberinya jimat berisi rajah kuningan untuk dikalungkan di leher Lisa. Tapi tidak ada yang berhasil mempan. Malah, teror semakin menjadi-jadi dan brutal. Suatu malam yang gelap gulita, saat Lisa sedang terbaring lemah di kasur, televisi di ruang tamu tua yang mereka beli bekas itu tiba-tiba menyala dengan sendirinya tanpa ada yang menekan tombol. Layarnya penuh salju, static noise, lalu berubah menjadi gambar hitam putih yang buram dan bergetar. Gambar itu menunjukkan seorang perempuan dengan gaun pengantin berdiri di sebuah kamar, lalu mengikat tali di langit-langit dengan ekspresi putus asa. Lisa menutup matanya erat-erat, tidak sanggup melihat, tapi suara jeritan histeris dan tangisan bayi yang menyayat hati segera memenuhi ruangan melalui speaker televisi yang volumenya naik sendiri sampai maksimal. "Cukup, tinggalkan kami, pergi saja dari sini," teriak Raffi marah, ketakutan, dan mencabut kabel televisi dari colokan listrik dengan paksa. Tapi suara tangisan bayi itu tidak berhenti sama sekali. Ia seolah datang dari dalam dinding, dari bawah lantai, dari seluruh penjuru rumah, menggema di telinga mereka. Lisa menangis terseduh-seduh, tangannya menutupi telinganya rapat-rapat. "Dia mau bayiku, Raffi. Dia pikir ini bayinya. Dia mau mengambilnya," isak Lisa dengan suara yang hampir hilang. Raffi memeluk istrinya erat, berusaha menjadi pelindung yang kuat. "Aku tidak akan membiarkan dia menyentuhmu, sayang. Aku janji akan melindungimu dan anakmu mati-matian." Keesokan harinya, dengan tubuh dan jiwa yang lelah, Raffi memutuskan untuk membawa Lisa mengungsi ke rumah orang tuanya di kampung, mengikuti saran keras Pak Nayaka yang sudah khawatir setiap hari menelepon. Mereka berdua berkemas dengan cepat dan kacau, hanya membawa barang-barang penting dan pakaian secukupnya. Lisa, meski lemah dan demam, merasa lega. Mungkin di tempat lain, jauh dari rumah ini, teror mengerikan ini akan berhenti. Tapi saat mereka hendak keluar dari pintu depan membawa koper-koper, pintu itu tiba-tiba terkunci dengan sendirinya dengan suara benturan keras yang mengguncang rumah. Gembok tambahan yang mereka pasang di luar tiba-tiba terlepas dan jatuh ke tanah, digantikan oleh kunci tua berkarat yang tidak mereka kenali yang berputar sendiri dari dalam. "Aku bilang, jangan pergi," suara itu bergema di seluruh rumah, lebih keras dari sebelumnya, penuh dengan amarah yang meledak-ledak dan keputusasaan yang menyayat. Angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam rumah tertutup itu, menerbangkan kertas-kertas dan barang-barang kecil ke udara. Suhu udara turun drastis dalam hitungan detik, hingga napas mereka mengeluarkan uap putih tebal. Dari dinding kamar belakang, merayap keluar sosok Lasmi yang mengerikan. Kali ini, penampakannya lebih jelas dan lebih menakutkan daripada sebelumnya.
Gaun pengantinnya compang camping dan bernoda kecoklatan kental, mungkin noda darah kering atau tanah kuburan. Rambutnya yang panjang seperti akar-akar hitam bergerak sendiri di udara tanpa angin. Wajahnya yang hancur menunjukkan ekspresi kemarahan yang mendalam dan lapar. "Kalian tidak boleh pergi, ini rumahku, anakku ada di sini," teriak arwah itu. Suaranya seperti gabungan banyak suara, tangisan bayi, jeritan perempuan, dan lolongan angin badai. Raffi berdiri dengan tegak di depan Lisa, melindungi tubuh istrinya yang rapuh. "Kami tidak mau ganggu kamu, Lasmi. Tapi ini istri dan anakku. Mereka bukan milikmu, mereka punya takdir masing-masing." Mata hitam Lasmi menatap tajam ke arah Raffi, lalu beralih menatap perut Lisa dengan pandangan tajam dan menyilaukan. "Dia, janinku, aku rasakan hidupnya. Dia memanggilku." Tiba-tiba, Lisa menjerit kesakitan sambil memegangi perutnya dengan kedua tangan. Ia merasakan tendangan kuat yang menyakitkan dari dalam perutnya, tendangan yang tidak wajar dan terlalu keras untuk usia kehamilannya yang masih muda. "Lihat, dia merespon panggilanku. Dia tahu ibunya ada di sini," bisik Lasmi, mendekat dengan gerakan melayang yang licik. Raffi mengambil inisiatif nekat. Dengan sisa keberanian yang masih tersisa, ia meneriakkan ayat kursi sekeras-kerasnya dengan suara bergetar. Untuk sesaat, sosok Lasmi tampak menjauh terpental, seperti tersengat oleh sinar panas. Tapi kemudian, ia malah menjadi lebih marah dan ganas. "Doa-doamu tidak akan mengusirku. Aku punya hak di sini, lebih dari kalian. Ini wilayahku." Lasmi mengangkat kedua tangannya ke atas, dan semua benda di ruang tamu, meja, kursi, vas bunga, lampu mulai bergetar hebat, lalu melayang ke udara dan berputar-putar dengan cepat menimpa-nimpa mereka. Dalam kekacauan dan kepanikan itu, pintu depan tiba-tiba terbanting terbuka dengan keras menyebut nama. Sinar matahari sore yang menyilaukan masuk menerobos kegelapan ruangan, dan di ambang pintu, berdiri seorang pria dengan jas rapi yang kusut, wajahnya pucat dan penuh ketakutan tapi matanya penuh tekad. Itu adalah Mahendra. Orang yang selama ini dicari-cari oleh arwah di depannya. Situasinya kini benar-benar berada di ujung tanduk, bukan? Raffi dan Lisa terjepit dalam teror mencekam, terancam bahaya besar dari arwah yang membalut dendam kesumat. Di saat semua harapan nyaris sirna dan kekacauan merajalela, pintu rumah itu terbuka menampilkan sosok Mahendra, pria dari masa lalu yang menjadi sumber segala duka. Pertemuan yang telah lama dinantikan namun sangat ditakutkan ini akhirnya terjadi. Apakah kehadiran Mahendra mampu meredakan amarah Lasmi, atau justru akan memicu kekacauan yang jauh lebih dahsyat? Apakah rasa bersalah yang ia pendam selama ini cukup kuat untuk meluluhkan hati sang arwah? Dan bagaimana nasib bayi yang ada di dalam kandungan Lisa? Untuk mengetahui jawaban dari petaka ini, kalian harus menyaksikan kelanjutannya. Saya berharap kalian tetap setia menunggu bagian selanjutnya yang pasti lebih menegangkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah menyaksikan cerita ini di Shaifless Channel serta para pembaca setia di shaifless.com. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh dan penuh misteri. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, menulis komentar kalian, serta melakukan share agar cerita ini dapat dinikmati oleh banyak orang. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.